Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live kali ini, baca Al-Quran surat Al-Muzammil. Buat teman-teman yang udah nyiapin Al-Qurannya, silakan dibuka, kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukaththibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalan wajahima. Inna ladaina ankalan wajahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsatil lail
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Untuk terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seseorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir terhadap hari yang menjadikan anak-anak beruban?
Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, teman-teman yang udah ikutan live, makasih ya ikutan join live. Dan ini akan aku upload di channel YouTube aku. Yang belum subscribe, like, komen, dan share ya. Makasih yang udah subscribe sebelumnya. Oke, untuk tambahan aku mau ngasih tahu nih keistimewaan membaca Al-Quran. Nah, buat teman-teman mungkin yang ingin tahu ya, orang yang rutin menyibukkan dirinya membaca Al-Quran mempunyai aneka macam keistimewaan. Pertama, mereka diakui sebagai keluarga Allah, ahlullah, dan orang keistimewaan yang terpilih. Orang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Al-Quran merupakan hidangan dari Allah. Siapapun yang masuk ke sana akan mendapat jaminan keamanan. Lalu yang keempat, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Maka penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Yang kelima, rumah yang dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk-penduduk langit. Keenam, membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Lalu ketujuh, dengan membaca Al-Quran, orang akan menjadi baik. Kedelapan, membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Kesembilan, membaca Al-Quran dapat bermanfaat bagi yang membaca maupun kedua orang tuanya. Kesepuluh, pembaca Al-Quran tidak akan merasa ngeri saat kegentingan di hari kiamat. Kesebelas, Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan kepada ahlinya atau orang yang biasa membacanya. Kedua belas, orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat derajatnya akan selalu naik. Dan terakhir, yang ke-13, dengan membaca Al-Quran bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar serta menyebarkan bau minyak kasturi. Dari ke-13 poin tadi, itulah keistimewaan kalau misalnya kita membaca Al-Quran. Nah, buat teman-teman, semoga dengan nonton
ini gitu ya, teman-teman bisa lebih rajin membaca Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran karena sangat banyak keistimewaannya. Oke, untuk live kali ini kita akhiri, dan insya Allah akan lanjut minggu depan. Kita ketemu lagi live berikutnya untuk baca surat selanjutnya ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah join live kali ini. Untuk live kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.